Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sofia Rahma dengan NIM 2312410. Di sini aku prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini aku bakal buat video untuk memenuhi tugas UAS 1, yaitu dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh dosen Bapak Eko Wahyuwibowo, MSc. Di sini aku bakal membuat video pengajaran pelajaran matematika tentang bilangan bulat. Selamat datang di video aku. Di sini aku bakal menjelaskan mengenai bilangan bulat. Hari ini kita akan bahas tentang bilangan bulat, sebuah konsep matematika yang penting untuk memahami dunia di sekitar kita. Dari hitungan uang hingga mengukur jarak, bilangan bulat membantu kita memahami dan mengorganisir lingkungan. Selanjutnya, pengertian bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut. Bilangan bulat adalah himpunan semua bilangan bulat positif, bilangan negatif, dan nol. Mereka dapat digunakan untuk mewakili kuantitas dalam berbagai konteks. Adapun contoh bilangan bulat meliputi min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Mereka tidak termasuk pecahan atau desimal. Adapun selanjutnya jenis-jenis bilangan bulat. Jenis-jenis bilangan bulat terbagi menjadi 3. Tahu nggak apa aja? Ya, betul. Jenis-jenis bilangan bulat ada 3, yaitu bilangan yang pertama ada bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan negatif. Sih mereka semua? Aku jelasin satu persatu ya. Di sini ada bilangan asli kan? Ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 dan berlanjut hingga tak terhingga. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli digunakan untuk menghitung objek-objek yang ada. Yang kedua, ada bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan bulat non-negatif yang mencakup angka 0 dan bilangan asli. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Digunakan dalam konteks penghitungan di mana 0 dapat mewakili ketiadaan suatu objek. Adapun yang terakhir yaitu bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan bulat yang lebih kecil dari 0. Contohnya 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Bilangan negatif digunakan untuk mewakili kuantitas di bawah 0 seperti suhu di bawah titik, beku, atau saldo rekening bank yang defisit. Yang selanjutnya ada operasi bilangan bulat. Ada apa aja yo? Betul, ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan adalah penggabungan 2 atau lebih bilangan bulat untuk mendapatkan jumlah total. Yang kedua, pengurangan. Pengurangan adalah pengambilan suatu bilangan bulat dari yang lain. Yang ketiga, perkalian. Perkalian adalah Perkalian adalah pengulangan penjumlahan suatu bilangan bulat. Yang terakhir ada pembagian. Pembagian adalah proses membagi suatu bilangan bulat menjadi bagian yang sama. Selanjutnya ada sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat bilangan bulat ada 3. 1. Sifat komutatif. 2. Sifat asosiatif. 3. Sifat distributif. Yang pertama, sifat komutatif adalah urutan bilangan bulat dalam penjumlahan atau perkalian tidak mempengaruhi hasilnya. Yang kedua, ada sifat asosiatif. Cara pengelompokan bilangan bulat dalam penjumlahan atau perkalian tidak mempengaruhi hasilnya. Yang terakhir, ada sifat distributif. Perkalian suatu bilangan bulat dengan jumlah 2 bilangan bulat sama dengan jumlah perkalian masing-masing bilangan bulat. Ada perbandingan bilangan bulat. Perbandingan terbagi menjadi 3. Lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sama dengan. Maksud dari lebih besar dari
Bilangan bulat yang lebih besar letaknya ada di sebelah kanan garis bilangan. Yang kedua lebih kecil. Letak bilangan bulat yang lebih kecil terletak di sebelah kiri garis bilangan. Adapun sama dengan bilangan bulat yang sama yang memiliki nilai yang sama, posisinya sama di tengah. Adapun selanjutnya aplikasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bilangan bulat, aplikasi yang bilangan bulat di kehidupan sehari-hari kita itu ada 3, teman-teman. 1. Pengukuran suhu. 2. Keuangan. 3. Jarak dan waktu. Yang pertama, pengukuran suhu. Bilangan bulat digunakan untuk menunjukkan suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Yang kedua, keuangan. Bilangan bulat digunakan untuk melacak saldo bank, utang, dan pendapatan. Adapun yang ketiga, jarak dan waktu. Bilangan bulat digunakan untuk mengukur jarak dan waktu seperti jarak yang ditempuh dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan. Oke, yang terakhir, rangkuman dan kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan yang tadi yaitu bilangan bulat adalah konsep dasar dalam matematika yang penting untuk memahami dunia di sekitar kita. Dengan mempelajari sifat dan operasi bilangan bulat, kita dapat menyelesaikan masalah sehari-hari, memahami berbagai bidang, dan bahkan menapaki jalan menuju pembelajaran matematika yang lebih. Mungkin ini saja yang dapat aku jelaskan pada video ini. Semoga dapat dipahami dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan masing-masing. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time. Love you all. Love you.